Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkarang, unggah manapur di Salangkarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Semalayang, iman di dadara Semalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gunung Kidul menyapa Nusantara. Salam Pramuka. Kakak yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang SKU atau syarat kecakapan umum, SKK atau syarat kecakapan khusus, SPG syarat Pramuka Garuda, dan pelantikannya. Syarat dan tanda kecakapan umum, disingkat SKU, adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU. SKU merupakan salah satu penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota Gerakan Pramuka. Berkaitan dengan SKU dan TKU, pembina pramuka wajib memahami dan menerapkan bahwa seorang anak atau remaja atau muda yang sukarela ingin menjadi anggota Gerakan Pramuka, pertama-tama mereka memasuki masa calon sebagai tamu pada 1 sampai 2 bulan. Dalam masa itu, maka tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap beserta atribut-atributnya. Setelah memenuhi SKU tingkat pertama dan dilantik dalam suatu upacara serta mengucapkan janji, maka yang bersangkutan sah menjadi anggota Gerakan Pramuka dan berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya. Proses penyelesaian SKU. Pembina pramuka penggalang baik secara formal maupun informal selalu memberikan motivasi kepada pramuka penggalang untuk menyelesaikan SKU pada tingkatannya sesuai dengan kondisi peserta didik masing-masing. Syarat kecakapan umum pramuka penggalang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, rakit, dan kerap. Penyelesaian SKU dan oleh peserta didik mencakup proses pembelajaran, pengujian, dan pelantikannya. Untuk pembelajaran SKU oleh pembina dilaksanakan melalui program latihan mingguan atau rutin beberapa bulan atau dikemas dengan permainan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Sedangkan pengujian, peserta didik yang merasa sudah menguasai materi yang diajarkan dapat menyampaikan kepada pembina bahwa dia siap untuk diuji. Pada prinsipnya, ujian dilaksanakan secara perorangan, namun metodenya dapat memakai metode kelompok. Tanda kecakapan umum merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan SKU melalui ujian-ujian yang dilakukan oleh pembinanya. TKU untuk penggalang pramuka disematkan di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu penggalang. Dilakukan dalam suatu upacara pelantikan kenaikan tingkat. Upacara pelantikan kenaikan tingkat pada pramuka penggalang dilaksanakan ketika terjadi kenaikan dari calon penggalang menjadi penggalang ramu, dari penggalang ramu menjadi penggalang rakit, dari penggalang rakit menjadi penggalang terap. Kemudian untuk SKK, syarat kecakapan khusus
atau disingkat SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk memperoleh TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. SKK tersebut disusun dengan harapan dapat dicapai oleh seorang anggota Gerakan Pramuka. Sedangkan tanda kecakapan khusus disingkat TKK adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap dan usaha dari penggalang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Tujuan dari sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga memperoleh dan dapat diharapkan sesuai dan mampu untuk membangkitkan dirinya kepada masyarakat. Sistem kecakapan termasuk TKK ini dimasukkan sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kemudian untuk warna dari TKK, kemudian dengan bidangnya. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak itu berwarna kuning. Sedangkan bidang patriotisme dan kebudayaan berwarna merah, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau, bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna putih, sedangkan bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, keterlibatan masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup berwarna biru. Tingkat TKK untuk penggalang diadakan pada tiga tingkatan sebagai berikut, yaitu tingkat purwa, yaitu apabila pramuka tersebut telah tahu dan menaruh minat atau perhatian terhadap kecakapan tertentu. Tingkatan madya, yaitu apabila pramuka tersebut telah memperlihatkan perhatian dan kecakapannya dalam salah satu jenis kecakapan. Sedangkan tingkat utama apabila pramuka tersebut telah memperlihatkan kemahiran, keahlian, dan memperlihatkan penghasilannya yang didapat dari kecakapan yang dipunyainya. Tata cara pemakaian TKK dikenakan pada lengan baju sebelah kanan. Untuk mengenakannya di sebelah kanan itu hanya menggunakan atau dipakai 5 buah. Kemudian selebihnya ditempatkan pada tetampan atau selempang yang dilempangkan di badan melalui bahu sebelah kanan menyilang dada dan punggung menuju pinggang sebelah kiri. Untuk cara mengujinya TKK, yaitu disesuaikan dengan lingkungan setempat, adat istiadat, kebiasaan penduduknya, keadaan, keperluan dan kemampuannya, serta kemungkinan yang lain. Kemudian setelah seorang pramuka lulus dari jenis kecakapan khusus, maka oleh penguji diberikan surat pernyataan lulus yang memberi hak kepadanya untuk menyematkan atau menekan TKK tersebut sesuai dengan pernyataan dari pembinanya. Tidak dibenarkan seorang pramuka dinyatakan telah selesai mencapai SKK atau lulus TKK tanpa melalui ujian, atau sebaliknya tidak dibenarkan pula penguji mempersulit ujian kecakapan khusus sehingga pramuka tersebut bosan dan putus asa. Untuk selanjutnya, Pramuka Garuda. Pramuka Garuda Penggalang adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan pramukaan golongan penggalang. Tujuan Pramuka Garuda adalah: 1. Memberi motivasi kepada anggota muda Gerakan Pramuka agar selalu mengamalkan satya dan dharma pramuka dan dapat menjadi teladan yang baik bagi sama anggota Gerakan Pramuka maupun masyarakat luas, khususnya kaum muda. 2. Memberi motivasi kepada anggota muda Gerakan Pramuka untuk senantiasa meningkatkan kecakapan dan keterampilannya. 3. Memberi kebanggaan bagi kaum muda atas perbuatan baik yang senantiasa dilakukan, dibiasakan dan dibudayakan melalui Gerakan Pramuka. 4. Menarik minat kaum muda
dan anggota muda Gerakan Pramuka lainnya untuk mengikuti jejak Pramuka Garuda. Syarat untuk mencapai Pramuka Garuda adalah 1. Menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma Pramuka. 2. Telah menyelesaikan SKU setingkat penggalang terap. 3. Memiliki TKK Pramuka penggalang sekurang-kurangnya 25 macam dari 5 bidang sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana pramuka penggalang tersebut berada. 4. Dapat membuat hasta karya sendiri sekurang-kurangnya 6 macam. 5. Sekurang-kurangnya telah 3 kali mengikuti kegiatan penggalang di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional ataupun internasional, di mana salah satunya telah mengikuti, di mana salah satunya mengikuti bagian pinru, jambore, atau lomba tingkat. 6. Dapat menggunakan komputer dan dapat berkomunikasi dengan salah satu bahasa internasional. 7. Sebagai penabung yang rajin dan teratur. 8. Dapat melakukan sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga dengan baik. Dan 9. Mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Kakak, selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini tentang SKU, SKK, SPG, dan pelantikannya yang akan dibantu oleh Kak Sugiono selaku Kakuaran Tanjung Sari, kemudian Kak Taryono selaku Binawasa Kuarcap Gunung Kidul, dan saya sendiri Budi Cahyanta sebagai Ancu Galang Putra Kuarcap Gunung Kidul. Selamat menyaksikan. Selamat bertemu kembali Kak Taryono, Kak Giono. Selamat sore, salam Pramuka. Salam. Baik, menindaklanjuti yang kita bicarakan kemarin tentang SKU, SKK, dan SPG. Mungkin dari Kak Giono ataupun Kak Taryono ada hal-hal yang perlu kita bahas untuk hari ini, khusus tentang SKU, SKK, dan SPG. Oh, Kak Giono lebih dulu. SKU, SKK maupun SPG ini merupakan kurikulum yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, bahkan kita ujikan, dan ini merupakan fase perkembangan sesuai dengan usia peserta didik kita, sehingga mutlak setelah menempuh SKU, mereka akan kita berikan TKU, SKK kita berikan TKK, begitu seterusnya sampai ke tingkatan Pramuka Garuda yang sebagai pramuka tertinggi. Ya, benar. Demikian? Iya. Baik. Untuk Kak Taryono, barangkali untuk SKU, SKK, dan SPG. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Kak Giono, Kak Budi, jadi kurikulumnya pramuka itu ada di SKU sebagai bentuk penghargaan kita, ribet kita bahwa peserta didik telah dapat mencapai poin tertentu, maka perlu adanya diberikan penghargaan seperti tanda kecakapan umum pertama itu namanya ramu. Nah, setelah ramu kita lantik, kemudian diberikan piagam ya Kak ya, sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tingkatan itu dan menjadi kebanggaan mereka untuk ingin belajar sampai dia bisa mencapai ke rakit dan seterusnya. Jadi ini karena penting sekali setelah dia mencapai poin atau yang dituntut dari kurikulum itu dia mencapai, maka dia akan menjadi terangsang untuk mengikuti mempelajari ilmu berikutnya. Saya kira itu Kak. Ya, memang benar. Kalau SKU itu adalah kurikulumnya dari kegiatan kepramukaan. Oleh sebab itu,
kakak semuanya, maka saat kita latihan maka selalu mengacu kepada SKU. Jadi SKU dari ramu, rakit dan terusnya. Yang saya ingatkan barangkali untuk yang pemula, jadi pada saat siaga masuk ke penggalan itu kita anggap adik-adik itu adalah sebagai tamu. Nah, karena sebagai tamu, maka selama 1 atau 2 bulan itu maka adik-adik belum diperkenankan untuk menggunakan pakaian pramuka lengkap. Nanti ada tanda-tanda pramuka itu belum boleh. Nah, setelah nanti adik itu mengucapkan atau kita lantik menjadi penggalan tamu, maka adik-adik itu adalah baru boleh diperkenankan menggunakan pakaian pramuka lengkap. Nah, tentang SKU barangkali dari Kak Taryono mungkin ada pernah menemukan kendala di gugus depannya tentang ujian SKU. Silakan Kak Taryono. Baik Kak Budi, sebenarnya kalau kendala itu mesti ada Kak, walaupun kendala itu besar atau kecil, tapi biasanya mesti ada, terutama dalam kegiatan rutin. Kadang-kadang terkendala mungkin pas ada acara latihan, pas ada acara yang barengan latihan yang harus dituntut untuk mengikuti latihan itu, sehingga itu salah satu kendalanya. Tetapi masih bisa diatasi dengan waktu yang lain. Jadi terkait dengan latihan itu memang pertama dan utama harus dilakukan. Karena apa? Karena melalui latihan itu nanti anak atau peserta didik itu bisa melakukan, sehingga untuk proses minggu berikutnya untuk ujian itu dia sudah mendalami. Jadi itu kendalanya ada, tetapi bukan berarti tidak bisa melaksanakan, tetap bisa melaksanakan dengan pandai-pandainya lah pembina untuk bisa mengatur waktu, kesepakatan antara kami selaku pembina dengan peserta didik supaya mencapai tingkatan yang diharapkan. Saya kira itu. Ya, memang untuk di SKU itu di dalam ujian maka kita harus menyelesaikan dengan peserta didiknya. Jadi apabila saat kita memberi pembelajaran SKU baik pada informal maupun informal, maka kita harus pandai-pandai melihat peserta didik tersebut. Apabila peserta didik itu sudah merasa menguasai, maka adik-adik itu bisa meminta ujian tentang SKU yang dikuasai. Seperti itu. Jadi untuk SKU begitu. Mungkin Kak Giono ada pengalaman yang lain di pangkalannya? Iya. Untuk SKU sebenarnya kan tidak harus satu penguji ya. Mungkin yang tanda tangan Kak Pembina lebih baik. Tetapi seperti halnya untuk materi yang spiritual seperti keagamaan, kita kan bisa minta bantuan kepada mungkin ustadznya, guru ngajinya, mungkin orang tuanya di rumahnya, sehingga sebenarnya kita tinggal menanya kepada peserta didik, apalagi peserta didik yang sudah sering mengikuti kegiatan lomba ya, kegiatan lomba di tingkat kabupaten bahkan. Nah ini otomatis dia itu kan punya kecakapan, punya keterampilan yang bisa dikaitkan dengan materi syarat kecakapan khusus maupun syarat kecakapan umum. Pengalaman kami di SD itu memang sebenarnya dari peserta didik yang bahkan sampai mencapai pramuka Garuda, siaga Garuda, itu mereka pasti harus terus, sehingga ketika mungkin peserta didik yang naik ke kelas 5 itu otomatis mereka kan sudah menjadi penggalangnya ketika usianya sudah 11 tahun. Nah ini mereka pun mestinya tetap kita upayakan agar menyelesaikan penggalang, paling tidak penggalang ramunya. Sehingga yang SMP mestinya menerima ketika ada peserta didik dari SD yang sudah kalau bisa menunjukkan ya SKU penggalang ramunya yang sudah disahkan, ditandatangani oleh Kak Mafikus. Mungkin itu Kak. Baik, memang benar Kak Giono. Jadi dalam kita membina peserta didik, apalagi pada saat menguji SKU, itu apabila kita sendiri kurang mampu atau tidak kompetensinya, seperti yang disampaikan keagamaan tadi itu, memang benar ada satu syarat
itu dapat melaksanakan ibadah secara rutin di rumah. Maka kalau kita kan tidak mungkin di rumahnya peserta didik itu, maka kita bisa minta bantuan kepada orang tuanya, kita berikan surat keterangannya, kemudian ya yang perlu ditekankan adalah SKU itu yang tanda tangan harus pembinanya, tidak bisa orang lain. Jadi seperti itu. Memang benar tadi bisa orang lain itu bisa. Kemudian untuk yang ramu dan terusnya itu juga sama seperti itu Pak Ara, untuk pengujiannya. Jadi apabila kita kurang mampu, maka kita bisa mencari pembina yang lain atau instruktur guru yang lain yang kira-kira punya kompetensi itu. Misalnya renang, kita nggak bisa renang, kita bisa minta guru olahraga. Kemudian nanti kita beri surat keterangannya nanti, tapi yang tanda tangan di SKU-nya adalah kita. Gitu Kak ya untuk tentang SKU ya. Jadi tadi saya ingatkan lagi, setiap ujian selesai maka harus kita lantik. Kemudian setelah kita lantik, kemudian kita berikan surat atau piagam tentang pelantikan itu. Begitu terusnya dari ramu, rakit, terang. Nah terkait dengan itu, maka lanjutannya, maka tentang SKK. Jadi setelah dirakit itu maka kita harus memberikan suatu pengetahuan khusus tentang syarat kecakapan khusus atau SKK. Itu nanti yang perlu dipelajari oleh peserta didik tentang keahlian peserta didik tersebut yang tadi sudah sampaikan bahwa dulu pada saat SD atau pada saat ramu itu punya keahlian MTQ atau mengaji atau apa dan terusnya, maka diliman, maka setelah rakit maka bisa diulang kembali untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah terkait dengan SKK dari Kak Giono mungkin mau disampaikan tentang SKK dan TKK-nya. SKK sebagai syarat kecakapan khusus ini merupakan life skill dan sesuai dengan tingkatannya. Jadi ketika tadi mulai penggalang rakit ya, sebenarnya peserta didik sudah memiliki kemampuan-kemampuan mungkin dalam hal memasak, mungkin dalam hal keagamaan, mungkin dalam bidang-bidang yang lain, menabung, di mana ya termasuk menabung. Ini memang sangat penting. Kalau mereka memiliki TKK setelah menempuh SKK mendapatkan TKK, berarti memang peserta didik kita itu memiliki kecakapan hidup di mana akan bermanfaat kelak kemudian hari ketika beliau keluar atau beliau melanjutkan pendidikan pun mungkin akan terus. Jadi hampir mirip dengan talenta ya. Jadi keahlian khusus yang mereka miliki, dan ini saya kira membanggakan sekali. Tidak hanya membanggakan peserta didik sendiri, bahkan juga orang tuanya. Kembali dia. Baik, terkait dengan TKK Kak Torono. Oke, Kak Budi. Jadi anak-anak yang akan diberikan TKK itu apakah harus rakit Kak? Ramu tidak bisa ya Kak? Sesuai dengan ADART itu memang syarat untuk bisa mendapatkan TKK atau menempuh SKK itu memang harus wajib rakit dulu Kak. Walaupun ya itu tadi Kak Taryono. Jadi ketika di SD sebenarnya banyak yang sudah ikut lomba ya. Itu adanya sudah mungkin tingkat provinsi malah. Ini otomatis kan sudah memiliki keterampilan yang bisa kita banggakan. Seandainya pun harus menunggu ketika dirakit kan sebenarnya tidak lama. Hanya catatan sekali lagi Kak, ketika para peserta didik SD itu sudah memiliki SKU penggalang ramu, ya nanti kan di SMP tinggal melanjutkan rakit dan terangnya. Dengan catatan buku jangan hilang. Nah ini biasa anak peserta didik kita itu suka hilang. Memang biasanya begitu. Untuk ujian itu. Baik Kak Budi, melanjutkan kaitannya dengan TKK. Memang TKK itu tidak mungkin pembina semua yang mengujikan, tetapi seperti yang pengalaman Kak Giono sampaikan, ikut lomba baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan yang tidak ikut lomba pun kalau itu memang terkait dengan keahlian mereka dan kita salurkan Kak. Misalnya terkait dengan hastakarya, keterampilan. Itu saya sampaikan kepada guru keterampilan itu membuat apa, nah itu
baru nanti salah satu poin TKK untuk kami untuk saya masukkan sebagai tanda kecakapan khusus mereka. Jadi terkait misalnya harus bisa renang. Nah itu misalnya itu guru olahraga yang bisa memberikan petunjuk bahwa si A sudah bisa renang. Nah, ini ada surat keterangan, itu akan menguatkan kita selaku pembina. Jadi tidak sia-sia kalau kita hanya diberitahu, Kak ini sudah bisa renang lah, tanpa bukti. Kalau kita ditanya ternyata dia diceburkan ke kolam tenggelam, kan risiko. Enggak Karyono. Barangkali kita sebagai pembina itu kemampuan peserta didik ini tidak harus sempurna dulu, karena ini masih dalam proses ya. Jadi kita juga menghargai upaya peserta didik kita, semangatnya juga. Jadi walaupun belum sempurna, memang sesuai dengan keadaan fisik dari peserta didik yang kita uji, tetap kita lihat. Memang kalau di SKK dan TKK itu memang karena digolongkan ada 3. Jadi yang Purwa, kemudian Madya, dan yang utama. Nah, yang Purwa itu peserta didik sudah punya minat, sudah mengetahui, itu sudah dapat Purwa. Jadi misalnya yang tadi itu, misalnya memasak, sudah bisa masak sarimi, itu sudah dapat Purwa. Atau menjahit. Belum, karena kalau sarimi itu masih terjangkal. misalnya nasi misalnya nasi goreng masih memasak itu bisa seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah ikut lomba memasak, nah itu sudah namanya lomba, itu sudah bisa naik ke Madya. Apabila tingkat di kabupaten, kalau nanti naik lagi tingkat provinsi, maka dia nanti bisa sampai di utama. Jadi standarnya seperti itu Kak. Jadi semakin punya keahlian, punya kompetensi, maka dia tingkatannya semakin tinggi. Demikian. Berarti kemudian terkait dengan SKK dan SKK, maka nanti kelanjutannya akan menyangkut kepada Pramuka Garuda. Nah, mari kita kupas tentang syarat-syarat dari Pramuka Garuda. Mungkin dari Kak Taryono ada beberapa yang sudah diketahui tentang syarat Pramuka Garuda. Terima kasih Kak Budi. Terkait dengan Pramuka Garuda, memang kalau kita baca petunjuk dan yang harus dilakukan itu memang berat dan sepertinya sulit untuk dicapai. Tetapi ternyata kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas seperti yang diusahakan atau yang disampaikan dalam ADART Pramuka, itu memang harus kita ada ketekunan, ada semangat. Dan paling utama adalah semangat dari peserta didik itu sendiri. Kalau pesertanya didik itu punya semangat yang membara, kita tinggal mendampingi dan menuntun. Ternyata Pramuka Garuda bisa tercapai, karena di pangkalan kami juga bisa mencapai Pramuka Garuda. Dan setelah dia mencapai Pramuka Garuda, ternyata dia juga bisa membantu mendampingi kami selaku pembinanya terkait dengan tekpramnya maupun yang lain lah. Yang jelas dia sudah termotivasi dan punya semangat sehingga dia merasa bangga dan ikut serta untuk mendampingi adik-adiknya. Itu seperti yang Kak Giono sampaikan tadi, ini tidak sempurna, belum sempurna, tetapi butuh proses, dan proses semangatnya ini yang memberikan motivasi Pramuka Garuda itu sehingga dia bisa mempunyai semangat, kemauan untuk membantu. Saya kira itu. Untuk saya flashback ke TKK tadi, Kak. Jadi setelah menampilkan TKK tadi, untuk penyematannya seperti apa Kak Giono ya untuk yang TKK? Untuk TKK itu karena ini life skill ya, jadi keterampilan yang membanggakan. Saya rasa perlu sekali tempo ketika upacara itu diselipkan untuk pemberian penyematan tanda kecakapan khusus Kak. Jadi syukur ketika tidak hanya TKK ya, juga TKU itu kita undang orang tua mereka, sehingga mereka akan merasa bangga. Oh, saya punya anak yang memiliki kecakapan, memiliki keterampilan. Ini akan memotivasi anak juga untuk peserta didik kita itu selalu bersemangat. Termasuk orang tuanya akan mendorong, saya kira. Jadi Pramuka Garuda sebagai tingkatan yang tertinggi ini memang benar-benar akan membanggakan bagi peserta didik sendiri maupun bagi
orang tuanya, bahkan juga pembinanya, kita juga semuanya. Ya, memang benar untuk penyematan itu memang bisa orang tuanya boleh ya untuk penyematan. Nah kemudian untuk TKK, saya tegaskan TKK itu nanti apabila mendapatkan maka cara menempelkannya atau melekatkannya nanti berada di yang 5 itu berada di lengan kanan. Nah, TKK nanti berupa seperti ini kakak untuk TKK-nya. Nah, kalau sudah lebih 5 di lengan kanan maka disampaikan pada tetaman seperti ini. Nah, nanti tampaknya seperti ini nanti. Nah, untuk mendapatkan itu nanti disilangkan ke dari kanan di baunya kan nanti akan disilangkan seperti ini nanti untuk TKK-nya. Nah, kembali lagi ke Pramuka Garuda Kak. Nah, untuk Pramuka Garuda itu TKK yang ditempuh untuk peserta didik itu sebanyak 25. Jadi masing-masing cabang atau masing-masing bidang itu 5 TKK. Di mana supaya menempuh dari Pramuka Garuda kalau kita dari kata yang tadi itu adalah satu adalah tetap, yang kedua dapat menempuh TKK sebanyak 25 di mana 5 bidang masing-masing itu. Kemudian yang utama itu 2, yang madya itu 3, kemudian yang sisanya adalah purwa. Itu untuk kaitannya dengan Pramuka Garuda. Kemudian nanti setelah Pramuka Garuda nanti akan ada pengukuhan kakak semuanya. Nah, syaratnya nanti ada 8 poin untuk Pramuka Garuda. Kemudian nanti pada saat pengukuhan nanti atau pelantikan nanti akan mendapatkan seperti ini tanda jadi Pramuka Garuda. Itu semuanya yang kita bahas pada sore hari ini untuk SKU dan SKK dan SPG. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi lah semuanya. SKU dan SKK ini sebenarnya kan berkaitan sekali dengan kecerdasan peserta didik kita. Iya. Jadi akan berkaitan dengan masalah spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik. Sehingga kalau kelima kecerdasan ini dapat mereka miliki, maka insya Allah secara progresif peserta didik kita itu sesuai dengan tingkatannya akan terus berkembang dan talentanya akan tersalurkan. Ya. Mungkin itu Kak. Ya. Ada tambahan lagi Pak Karyawan? Ya, baik. Jadi untuk SKU SKK itu dan SPG itu saling terkaitan semuanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai Pramuka Garuda maka SKU-nya harus terap, kemudian SKK-nya dan TKK-nya harus tercapai sebanyak 25. Demikian kakak, terima kasih atas atensinya yang pada saat ini kita bicara tentang SKU dan SKK. Selamat sore dan salam Pramuka. Salam. Kak, saya siap ujian SKU nomor 16. Di Farel, Siap. untuk SKU nomor 16 penggalang ramu, ini antara lain Dik Farel harus dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang benar, serta dapat menyanyikan 2 lagu wajib nasional dan 1 lagu daerah Nusantara. Masih ingat siapa pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya? IR Suparto. W.R. Supratman. Dan dalam menyanyikan lagu wajib lagu kebangsaan Indonesia Raya ini harus keadaan sikap siap ya. Sekarang Dik Farel akan menyanyikan lagu wajib nasional 2. Apa yang dipilih? Garuda Pancasila Dan berkibarlah benderaku ya. Sudah siap menyanyikan? Siap. Ya, silakan laksanakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pribadi bangsaku ya. Yang kedua lagu berkibarlah benderaku, silakan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia.
Indonesia, tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, bagus. Untuk lagu daerah Nusantara apa yang dipilih? Bundur patul. Ya, silakan. Bundur patul tul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi salatar, wakul nglimpang segane dadi salatar. Baik, Pak Farel, sudah dapat menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah Nusantara. Yang lain juga dihafalkan ya. SKU Penggalang Ramu nomor 16 bisa saya tanda tangan. Selesaikan untuk SKU yang lain untuk Penggalang Ramu ya. Dan Dek Farel nanti akan bisa dilantik sebagai Penggalang Ramu. Kak, saya mau diuji ujian SKK muadzin. Bisa? Sudah siap? Ya bisa. Oke, baik. Kata muazin, saya bacakan. Oke, untuk golongan purwa, seorang pramuka harus A. Paham dan tahu arti lafaz azan. Bisakah adik? Ya bisa. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah artinya mari menjalankan salat. Hayya 'alal falah artinya mari meraih kemenangan. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bagus. Yang kedua, atau yang B, dapat menyerukan azan dengan lagu dan suara keras dan merdu. Bisakah adik? Ya bisa. Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus, sempurna. Adik, saya nyatakan lulus, maka akan saya tanda tangan. Ya. Selamat, nanti dilanjutkan di tingkat yang lebih tinggi ya, tingkat madya. Silakan. Upacara pelantikan Penggalang Ratid Gugus Depan 12.03.15.001 Gunung Kidul, Pangkalan SMP 1 Sabtosari. Pratama menempatkan diri. Pembina memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina. Kepada kakak pembina, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan Pratama kepada pembina. Lapor, upacara pelantikan siap dimulai. Siap, lanjutkan.
penggalang terlantik dihadapkan kepada pembina. Dapat saya hadapkan atas nama Farel untuk dilantik penggalang rapid. Tanya jawab pembina kepada terlantik. Baik, Adik Farel, sebelum saya lantik, akan saya berikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tahukah Adik Farel untuk mengucapkan Sri Satya? Sanggup. Yang kedua, tahukah Adik Farel untuk menjaga dan memajukan kehidupannya? Sanggup. Pelantikan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Sri Satya, Sri Satya, demi kehormatanku, demi kehormatanku, aku berjanji aku berjanji akan bersungguh-sungguh akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, membangun masyarakat, menepati dada dharma. menepati jasa dharma. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Penyematan tanda kecakapan umum penggalang rakit. Kota baru